Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Diberitahukan kepada mahasiswa 5 Ekonomi Syariah B untuk menyaksikan video presentasi kami yang berjudul Dasar Tukar Internasional Terms of Trade. Harap tenang dan perhatikan agar kalian tidak salah paham apa yang kelompok kami sampaikan. Untuk mencapai kefahaman kalian, tetaplah di tempat duduk sampai kelompok kami selesai mempresentasikannya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Sebuah indikator yang dapat kita gunakan untuk menentukan keberhasilan sebuah negara dalam membangun perekonomian negaranya adalah laju pertumbuhan ekonomi. Seluruh negara pastinya menginginkan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan stabil. Karena dengan begitu, variabel-variabel ekonomi lainnya dapat terpengaruh dan pada akhirnya membawa sebuah keberhasilan dalam pembangunan perekonomian. Untuk mewujudkan hal yang diharapkan tersebut, setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda. Salah satunya dapat melalui perdagangan internasional, yakni dengan kegiatan ekspor dan impor. Di perdagangan yang biasa kita lakukan sehari-hari, kita menggunakan mata uang yang sama yang menjadi alat tukar untuk melakukan jual beli, yaitu rupiah, yang membuat kita jadi gampang untuk bertransaksi karena tahu berapa yang harus kita bayar untuk membeli suatu barang. Sedangkan di skala internasional, setiap negara memiliki mata uang masing-masing. Jadi sulit nih kita untuk menentukan berapa harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan suatu barang dari luar negeri yang mata uangnya berbeda. Maka dari itu, perdagangan internasional memiliki dasar tukar yang dikenal sebagai Terms of Trade. Pengertian Term of Trade. Jadi begini, Term of Trade itu sebenarnya adalah istilah yang menggambarkan perbandingan harga antara barang yang diekspor dan barang yang diimpor oleh suatu negara. Term of Trade itu kayak nilai tukar barang yang diproduksi sama suatu negara. Misalnya, Indonesia punya banyak minyak. Kalau harga minyak dunia naik, Indonesia jadi bisa membeli lebih banyak barang dari negara lain. Sebaliknya, kalau harga minyak turun, Indonesia mungkin harus mengeluarkan lebih banyak minyak untuk mendapatkan barang dari luar negeri. Jadi, intinya, Term of Trade itu sebenarnya adalah perbandingan antara harga barang yang kita jual atau kita ekspor dengan barang yang kita beli atau impor. Kalau Term of Trade membaik atau sedang naik, berarti negara itu bisa membeli lebih banyak barang impor dengan jumlah ekspor yang sama. Sebaliknya, kalau Term of Trade itu memburuk atau sedang turun, negara itu harus mengekspor lebih banyak barang untuk membeli jumlah barang impor yang sama. Contoh sederhananya, misalnya negara A punya banyak kopi dan negara B punya banyak teh. Kalau harga kopi ini lagi naik, berarti Term of Trade negara A ini membaik. Artinya, negara A ini bisa membeli 2 kg teh hanya dengan menukar 1 kg kopi dari negara B. Gampangnya, Term of Trade itu kayak nilai tukar barang tapi di levelnya internasional. Term of Trade itu juga penting buat negara, karena Term of Trade bisa mempengaruhi kesejahteraan suatu negara. Kalau Term of Trade ini baik, biasanya pertumbuhan ekonominya juga bagus. Tapi kalau Term of Trade ini buruk, biasanya jadi beban buat ekonomi negara. Nah, adanya Term of Trade ini juga penting buat kita. Nah, jadi kalau misalkan Term of Trade ini lagi bagus, harga barang impor bisa jadi lebih murah. Jadi kita bisa menikmati barang-barang dari luar negeri dengan harga yang terjangkau. Setelah kita mengetahui pengertian dari Terms of Trade, selanjutnya kita akan membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Terms of Trade. Yang pertama ada nilai tukar. Jika nilai tukar mata uang suatu negara mengalami apresiasi atau kenaikan, maka barang ekspor menjadi lebih mahal untuk negara lain, sehingga Terms of Trade yang dimiliki negara tersebut cenderung naik. Sebaliknya, jika nilai tukar mata uang suatu negara itu mengalami depresiasi atau penurunan, maka barang ekspor dari suatu negara tersebut menjadi lebih murah bagi negara lain, dan Terms of Trade dari negara tersebut cenderung turun atau menurun. Seperti contohnya, negara Amerika yang saat ini nilai tukar mata uangnya sedang mengalami kenaikan, yakni US dollar. Maka barang ekspor dari negara Amerika itu cenderung lebih mahal bagi negara-negara lain, sehingga Terms of Trade yang dimiliki oleh negara Amerika itu cenderung naik. Yang kedua, kuantitas dan kualitas produk. Negara yang mengekspor produk berkualitas tinggi dan dalam jumlah yang banyak cenderung memiliki Terms of Trade yang lebih baik. Sebaliknya, negara yang hanya mengekspor produk mentah akan memiliki Terms of Trade yang kurang menguntungkan. Contohnya,
negara Cina dan Indonesia. Negara Cina mengekspor produk berkualitas tinggi dan jumlahnya banyak seperti contohnya handphone. Dan hal itu menyebabkan terms of trade yang dimiliki oleh negara Cina itu cenderung lebih baik. Sedangkan negara Indonesia hanya mengekspor produk mentah seperti batu bara. Nah, hal itu menyebabkan terms of trade yang dimiliki oleh negara Indonesia itu cenderung menurun atau kurang menguntungkan. Yang ketiga ada tingkat inflasi. Jika inflasi dalam negeri lebih tinggi daripada negara lain, maka harga ekspor itu cenderung naik dan terms of trade yang dimiliki oleh negara tersebut itu membaik. Sebaliknya, jika inflasi luar negeri itu lebih tinggi daripada inflasi dalam negeri, maka harga impor itu cenderung naik dan terms of trade itu memburuk. Contohnya, ketika Indonesia itu mengalami inflasi yang lebih tinggi daripada negara Malaysia, maka harga ekspor barang Indonesia itu cenderung naik untuk negara Malaysia, dan terms of trade yang dimiliki oleh negara Indonesia itu cenderung membaik. Sebaliknya, jika inflasi negara Malaysia itu lebih tinggi daripada negara Indonesia, maka ketika Indonesia mengimpor barang dari Malaysia, maka itu harganya cenderung naik dan terms of trade yang dimiliki oleh negara Indonesia itu cenderung mengalami penurunan. Yang selanjutnya, yang keempat, ini ada ukuran negara. Negara yang kecil cenderung memiliki terms of trade yang lebih baik karena bisa memanfaatkan skala ekonomi yang dinikmati negara besar. Sedangkan negara besar dengan populasi yang banyak memiliki permintaan yang tinggi sehingga terms of trade cenderung kurang menguntungkan. Contohnya seperti Cina dan Singapura. Cina merupakan sebuah negara dengan populasi dan wilayah yang sangat besar, memiliki kapasitas produksi yang sangat besar dan pasar domestik yang sangat luas. Hal ini memungkinkan Cina untuk memproduksi berbagai macam barang dengan biaya yang rendah dan menjualnya ke seluruh negara. Sebaliknya, Singapura sebagai negara berskala kecil atau tidak terlalu luas, memiliki keterbatasan sumber daya alam dan pasar domestik yang relatif kecil. Oleh karena itu, Singapura lebih fokus terhadap ekspor produk bernilai tambah tinggi seperti barang elektronik dan produk kimia. Setelah mengetahui pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi terms of trade, agar dapat memahami lebih lanjut, kita perlu tahu konsep-konsep dari terms of trade. Mari kita bahas beberapa konsep dari terms of trade. Yang pertama ada net barter terms of trade. Ini merupakan perbandingan antara indeks harga ekspor dan indeks harga impor. Jadi, dengan net barter terms of trade ini, kita bisa tahu nilai terms of trade itu pakai dasar hitungan dari indeks harga ekspor dan impor. Rumusnya adalah N sama dengan PX per PM kali 100. Jadi jika nilai N ini lebih dari 100, itu menandakan terjadi kenaikan net barter terms of trade, yang berarti negara bisa dapat lebih banyak barang impor untuk setiap unit ekspornya. Selanjutnya ada gross barter terms of trade. Konsep ini membandingkan indeks volume ekspor dengan indeks volume impor. Rumusnya adalah G sama dengan QX per QM. Tapi karena dasar hitungan untuk mengetahui nilai terms of trade dari konsep ini itu menggunakan indeks volume ekspor dan impor, membuat konsep ini kurang bisa memberikan gambaran tentang perubahan harga atau nilai ekspor dan impor, sehingga jadi dianggap kurang penting. Kemudian ada income terms of trade. Konsep ini menentukan nilai terms of trade dengan mencari pendapatan suatu negara dari kegiatan ekspornya dan menganggap bahwa peningkatan pendapatan suatu negara memungkinkan negara tersebut untuk mengimpor lebih banyak berdasarkan nilai ekspornya. Rumusnya adalah I sama dengan N kali QX yang menunjukkan hubungan antara net barter dan volume ekspor. Dan yang terakhir ada factorial terms of trade. Ini membandingkan harga indeks rata-rata barang ekspor dengan harga rata-rata barang impor yang dikaitkan dengan produktivitas. Konsep ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada single factorial terms of trade. Rumusnya adalah S sama dengan N kali ZX, mengaitkan rasio ekspor dan impor dengan produktivitas barang-barang ekspor tanpa mempertimbangkan produktivitas luar negeri. Dan yang kedua adalah double factorial terms of trade. Rumusnya adalah D sama dengan PX per PM kali ZX per ZM. Double factorial terms of trade ini mempertimbangkan produktivitas ekspor dan impor serta pengaruh dari sektor luar negeri. Nah, demikianlah
itu beberapa konsep dari terms of trade. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat menganalisis dan mengevaluasi posisi perdagangan internasional suatu negara dengan lebih baik. Baik, setelah tadi dijelaskan panjang lebar di atas mengenai terms of trade, bisa kita simpulkan bahwa terms of trade itu memiliki sifat fluktuatif atau berubah-ubah. Bisa kadang naik, bisa juga kadang turun. Bisa kadang tinggi, bisa juga kadang rendah. Nah, dengan adanya naik dan turunnya terms of trade, pastinya akan berdampak bagi suatu negara, yang mana dapat menyebabkan konsekuensi yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Fluktuasi terms of trade mencerminkan bahwa perubahan relatif harga ekspor dan impor ini itu dapat mempengaruhi daya beli, neraca perdagangan, inflasi, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, berikut ini beberapa dampak fluktuasi terms of trade bagi suatu negara. Yang pertama, jika terms of trade ini itu meningkat. Nah, dampaknya yang pertama itu negara tersebut dapat memperoleh lebih banyak barang impor dengan jumlah yang sama dari ekspornya. Nah, ini berarti daya beli negara tersebut meningkat dan masyarakat dapat memperoleh barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah. Nah, kemudian yang kedua itu jika TOT meningkat atau terms of trade tadi itu meningkat, itu dapat menguntungkan bagi negara-negara eksportir komoditas karena mereka dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari penjualan barang ekspor mereka di pasar internasional. Tuh, terus yang ketiga itu ada jika terms of trade itu meningkat, maka suatu negara itu berpotensi mengalami peningkatan surplus perdagangan, yaitu nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Nah, hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan menguatkan nilai tukar mata uang nasional. Nah, itu tadi dampak jikalau terms of trade itu meningkat di suatu negara. Terus kemudian ini ada dampak jika terms of trade itu menurun di suatu negara. Yang pertama itu negara tersebut akan membutuhkan lebih banyak ekspor untuk mendapatkan jumlah impor yang sama. Akibatnya daya beli masyarakat dapat menurun dan standar hidup bisa terpengaruh. Nah, terus yang kedua itu jikalau terms of trade itu menurun, itu beresiko menyebabkan kenaikan biaya impor yang mana dapat meningkatkan inflasi dan mengurangi daya beli konsumen. Terus yang ketiga, negara akan mengalami defisit perdagangan, yaitu nilai impor itu lebih besar daripada nilai ekspor. Nah, defisit ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dan melemahkan nilai tukar mata uang nasional. Terus yang terakhir, itu negara-negara eksportir komoditas itu dapat mengalami dampak yang signifikan. Nah, itu dampak yang signifikan jikalau terms of trade ini komoditas yang diekspor ini menurun. Nah, ini menyebabkan penurunan pendapatan ekspor dan mempengaruhi sektor ekonomi terkait dengan komoditas tersebut. Itu. Kami, produser dan tim kreatif kelompok 3, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.